Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Jasmine Aisyah dengan NIM 2023012076 dari Prodi Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan energi terbarukan dengan studi kasus pembangunan PLTS skala kecil. Saya memilih lokasi di NTT atau Nusa Tenggara Timur dengan jenis pembangkit listrik PLTS. Di Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa PLTS skala kecil yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan energi listrik terutama di daerah terpencil dan kepulauan. NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan energi surya. Lokasi ini dipilih sebagai studi kasus karena NTT memiliki kondisi geografis yang sesuai untuk membangun pembangkit listrik PLTS skala kecil di daerah terpencil. PLTS dipilih sebagai jenis pembangkit listrik karena NTT memiliki energi surya yang besar, dan PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik. Gambaran umum dan tantangan. Gambaran umum sistem distribusi PLTS di NTT umumnya terdiri dari panel surya yang dipasang di lahan atau atap bangunan, inverter yang mengkonversi arus listrik searah menjadi arus listrik bolak-balik, sistem penyimpanan energi atau baterai yang untuk penggunaan malam hari, dan jaringan listrik lokal yang mendistribusikan listrik ke rumah-rumah dan fasilitas umum. Tantangannya di sini adalah ketergantungan pada cuaca, keterbatasan infrastruktur, teknologi yang masih berkembang, dan regulasi dan kebijakan pemerintah. Lalu terdapat konsep dan istilah utama. Yang pertama ada plant capacity atau kapasitas pabrik, yaitu output maksimum yang dapat dihasilkan oleh fasilitas manufaktur dalam kondisi operasi normal selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada annual generation, merujuk pada jumlah total energi yang dihasilkan selama 1 tahun. Yang ketiga ada feed-in tarif, adalah kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga tetap untuk listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan yang dijual kembali ke jaringan listrik. Yang keempat ada total investment, yaitu total dari jumlah nilai investasi baik dari modal, keuntungan, dan kerugian. Lalu ada O&M atau O&M cost atau biaya operasi dan pemeliharaan, adalah biaya yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan suatu sistem atau aset. Lalu ada NPV, yaitu selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon. Lalu untuk memperkirakan masa yang akan datang yang akan didiskon pada saat ini. Lalu ada IRR atau Internal Rate of Return, merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Dan yang terakhir ada payback period, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk suatu investasi atau proyek untuk menghasilkan keuntungan yang setara dengan biaya awal dan investasi tersebut. Lalu ada analisis investasi dan operasional, yaitu ada data awalnya. Biaya investasi awal untuk panel surya 1 kW ada 10 juta rupiah. Lalu inverter ada 6 juta rupiah. Lalu ada baterai ada 4 juta, instalasi 3 juta, dan fasilitas pendukung 2 juta, lalu totalnya ada 25 juta. Lalu biaya operasional tahunan untuk gaji ada 7,5 juta, ada perawatan 1 juta, dan biaya lain-lain 500.000 dengan total 9 juta rupiah. Lalu ada analisis kelayakan finansial dengan biaya investasi tadi 25 juta dengan umur proyeknya 10 tahun, biaya operasional tahunan 9 juta, dan pendapatan tahunannya 15 juta dengan diskon rate-nya 10%. Untuk tahun 1 sampai tahun 10 sudah diperkirakan pada tabel berikut, lalu akan menghitung NPV-nya, yaitu dengan menghasilkan 11.867.402,63 rupiah
dengan IRR 20% dan payback period 4 tahun 17 bulan atau sekitar 4 tahun 2 bulanan. Lalu NPV-nya sendiri ini adalah lebih dari 0, maka proyek ini layak untuk dilaksanakan. IRR-nya juga lebih dari tingkat diskon, maka proyek ini layak untuk dilaksanakan, dan payback period-nya lebih kurang dari umur proyek, maka proyek ini juga layak untuk dilaksanakan. Dengan demikian, PLTS dianggap layak untuk dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan proyek menggunakan indikator NPV, IRR, dan payback period. Lalu ada tarif dan pendapatan energi. Di Indonesia pada tahun 2025 dengan golongan rumah tangga dengan daya sekian dan tarif yang sekian dengan golongan bisnis, industri, maka jika kita mengambil contoh, jika kita memiliki 1000 pelanggan rumah tangga dengan daya 900 volt ampere dan konsumsi energi rata-rata 500 kWh per bulan, maka total konsumsi energi per tahunnya yaitu 6 juta kWh. Ini didapatkan melalui hasil dari 1000 pelanggan dikalikan 500 kWh per bulan dikali 12 bulan, maka akan menghasilkan 6 juta kWh. Jika tarif listrik yang berlaku adalah 1.352 per kWh, maka 6 juta tadi dikalikan 1.352 per kWh, maka akan menghasilkan 8.112 juta rupiah. Lalu ada simulasi pengaruh kenaikan tarif dan inflasi. Kenaikan tarifnya per tahunannya ini ada 3%, inflasinya ada 6% dengan data-data yang sudah diambil dari sebelumnya tadi. Maka akan memperoleh hasil NPV-nya ini ada 7.526.089 rupiah dengan IRR 17% dan payback periodnya ada 4 tahun lebih 8,87 bulan atau sekitar hampir ke 5 tahunan. Dengan skenario pertumbuhan tarif tahunannya 3% dan inflasinya 6%, maka NPV-nya lebih dari 0 dan IRR lebih dari tingkat diskonnya. Namun, payback periodnya sedikit meningkat menjadi 4,87 tahun. Oleh karena itu, dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan untuk peningkatan kelayakan proyek. Lalu ada rekomendasi di sini, yaitu yang rekomendasi pertama untuk melaksanakan proyek PLTS. Lalu yang kedua, perluasan kapasitas, pertimbangan untuk memperluas kapasitas PLTS untuk meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Lalu yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang lebih efisien untuk meningkatkan kinerja sistem PLTS. Lalu pemeliharaan dan perawatan secara rutin, dan yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi yang ketat agar proyek PLTS berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan. Lalu ada evaluasi proyeknya sendiri. Untuk kelayakan proyek PLTS dilaksanakan berdasarkan hasil analisis NPV tadi yang lebih dari 0, IRR yang lebih dari tingkat diskon, dan payback yang kurang dari umur proyek. Keuntungannya, proyek ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi investor berdasarkan hasil analisis kelayakan proyek. Resikonya terkait dengan ketergantungan cuaca, biaya investasi yang awal yang tinggi, dan keterbatasan infrastruktur. Lalu pengembangannya, proyek PLTS memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan perluasan kapasitas, penggunaan teknologi yang lebih efisien, dan pemeliharaan yang rutin. Kesimpulannya di sini adalah NPV-nya yang lebih dari 0, yaitu nilai NPV sebesar 11.867.000
Rp402,63 menunjukkan bahwa proyek dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Lalu ERR yang lebih besar dari tingkat diskon, ERR yang sebesar 20%, lebih besar dari tingkat diskon yang 10% itu menunjukkan bahwa proyek ini menghasilkan return yang lebih tinggi daripada biaya modal. Lalu yang ketiga, payback period yang lebih kecil dari umur proyek. Payback periodnya adalah sekitar 4 tahunan, lebih singkat dari umur proyeknya yang 10 tahun, menunjukkan bahwa proyek ini dapat mengembalikan investasi awal dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, analisis sensitivitas dengan skenario pertumbuhan tarif 3% per tahunnya dan inflasi 6% juga menunjukkan bahwa proyek ini masih layak untuk dilaksanakan meskipun nilai NPV dan IRR-nya sedikit menurun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proyek PLTS ini layak dilaksanakan dan dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi investor. Sekian presentasi PLTS skala kecil dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.